Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Now. Penetapan mahasiswa Universitas Indonesia sekaligus korban kecelakaan ini menjadi tersangka masih menimbulkan polemik. Pihak keluarga, kuasa hukum, dan alumnus Universitas Indonesia menilai ada sejumlah kejanggalan saat polisi menetapkan korban yang telah meninggal dunia ini sebagai tersangka. Pasca kecelakaan yang menewaskan Muhammad Hasya, mahasiswa Universitas Indonesia yang terjadi di Jagakarsa, Jakarta Selatan 6 Oktober 2022 lalu, Ikatan Alumni Universitas Indonesia menilai ada kejanggalan di balik penetapan status tersangka Hasya. Kecelakaan yang menyeret salah satu pensiunan polisi sebagai terduga pelaku itu membuat tim kuasa hukum mempertanyakan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Dalam pemeriksaan perkara pidana dan penanganan ini ada asas-asas yang harusnya dipegang oleh polisi. Pertama, masalah mengutamakan kepentingan umum. Artinya apa? Tidak berpihak pada golongan tertentu. Pihak keluarga juga merasa kecewa atas penetapan tersangka putranya yang meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Orang tua korban ingin proses hukum berjalan transparan. Hanya seorang mahasiswa yang ibu bapaknya bukan apa-apa, ditabrak dan ditindas dengan seseorang, entah itu siapa. Mungkinkah anak kami yang dijadikan tersangka? Kami mohon bantuan dari kakak-kakak di sini semua. Terima kasih banyak. Sebelumnya Polda Metro Jaya menetapkan korban bernama Muhammad Hasya sebagai tersangka. Polisi menilai korban lalai berkendara sehingga membuat dirinya sendiri tertabrak kendaraan lain. Istilahnya, kenapa di SP3? Pertama, kasus itu adalah kedaluarsa. Yang kedua, tidak cukup bukti. Yang ketiga, tersangka meninggal dunia. Pihak keluarga bersama dengan alumni Universitas Indonesia dan kuasa hukum terus mengawal kasus ini hingga ke pengadilan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya membentuk tim khusus untuk mengkaji kecelakaan lalu lintas yang menewaskan mahasiswa UI Muhammad Hasya usai ditabrak oleh pensiunan Polri. Kapolda menyatakan tim khusus akan beranggotakan tim eksternal dan juga tim internal. Menurut Fadil Imran, untuk tim eksternal akan beranggotakan para pakar seperti pakar transportasi, pakar hukum, hingga ahli otomotif. Nah, apakah sekarang pertanyaannya pemirsa, pembentukan tim khusus ini bisa menjadi pemecahan polemik yang terjadi saat ini, tidak hanya keadilan untuk para keluarga korban, tetapi juga untuk yang masyarakat yang menggunakan lalu lintas sebagai sarana transportasi sehari-hari. Kami akan berbincang dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam, selamat sore Fani, salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya juga Pak Yusuf. Sebagai Kompolnas mungkin juga sudah mendengar, kemudian juga tentunya menelisik atas kasus ini. Tanggapan sementara seperti apa Pak? Baik, jadi dari hari Sabtu yang lalu, hari Minggu kami terus berkoordinasi, termasuk tadi malam kami juga berkoordinasi dengan Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya yang intinya kami yakin bahwa Polda Metro Jaya dapat mengatasi masalah ini. Pak Kapolda barangkali perlu memberikan arahan yang jelas dan bahkan turun langsung mengatasi apakah itu membuka jalan untuk perdamaian yang lebih lebih efektif atau meneruskan pengusutan kasusnya dengan membuka kembali. Alhamdulillah ternyata apa yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini sebenarnya sudah bagus. Pada hari ini sudah menyampaikan satu langkah yang akan diambil adalah membentuk tim pencari fakta. Kami kira ini sangat responsif atasi persoalan, terutama keberatan dari pihak keluarga almarhum Hasya yang sebelumnya kami pandang memang ada kesan mengutamakan kepastian hukum.
pihak keluarga merasakan ada sesuatu yang itu mengusik rasa keadilan karena sudah meninggal. Nah, ini tentu langkah responsif ini perlu kita dorong. Yang kedua, tentu di dalam nanti kalau memang ini sudah bekerja tim pencari fakta, langkah-langkah saintifik misalnya menggunakan traffic accident analysis yang itu peralatannya sudah, saya kira sudah modern untuk bisa menjelaskan secara detail berdasarkan teknologi bagaimana sebenarnya kejadian peristiwa kecelakaan itu yang itu ada melibatkan pengendara mobil Pajero yang kita ketahui itu purnawirawan Polri. Ini yang sudah kami lakukan. Nah, kami sendiri, Fani, sudah membaca bagaimana kasus posisinya, proses lidik dan sidik, pemeriksaan termasuk ahli pidana juga kami sudah baca. Memang sementara ini kami melihat ya harus ditindaklanjuti apa yang dilakukan oleh Pak Kapolda yang akan membentuk tim pemencari fakta dengan melibatkan pihak-pihak eksternal. Kami yakin Polda Metro Jaya akan segera bisa menuntaskan persoalan ini, terutama dengan pihak keluarga almarhum Muhammad Hasya, Fani. Kita harapkan seperti itu, juga mengingat gelar perkara dilaksanakan hari ini. Tapi Pak Yusuf, kalau dari Kompolnas sendiri lagi-lagi, ketika kita tahu alat bukti ini sebenarnya belum cukup dan ini juga sudah diakui oleh Dirlantas gitu dalam pernyataannya tadi ya gitu, belum ditemukan alat-alat bukti yang cukup. Tetapi Hasya, korban meninggal ini ditetapkan sebagai tersangka. Apakah menurut Kompolnas ini bukan blunder? Ya tadi itu kami melihatnya dari sisi tujuan hukum, Fani. Tujuan hukum itu kan 3, selain daripada kepastian hukum. Nah, kesannya kan menetapkan almarhum sebagai tersangka yang itu sebenarnya sudah meninggal. Terus kemudian dengan alasan sudah meninggal itu di SP3 kan ingin memberikan kepastian hukum. Tentu dipahami oleh pihak keluarga. Kepastian hukum untuk siapa? Tentu kepastian hukum lebih menguntungkan ke pihak yang dianggap oleh pihak keluarga itu dimintai pertanggungjawabannya yang purnawirawan Polri yang pengendara mobil Pajero itu kan itu. Nah, hanya saja kepastian hukum ini tentu harus mempertimbangkan tujuan yang lain, kemanfaatan dan keadilan kan itu. Nah, sebenarnya ini ada sedikit hal yang barangkali kami anggap kurang tepat untuk menyampaikan hasil daripada penyelidikan dan penyidikan. Tapi kan ini sudah disikapi oleh Kapolda Metro Jaya, sudah menyampaikan agar akan membentuk tim mencari fakta. Kami kira ini harus kita dorong, Mbak Fani. Kami sendiri Kompolnas berupaya untuk bisa terlibat bagian dari eksternal di dalam tim pencari fakta itu. Apabila juga tidak, kami akan terus mengawal agar kasus kecelakaan yang menimbulkan meninggalnya almarhum Muhammad Hasya ini dapat segera dijelaskan seterang-terangnya apa adanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Itu Fani. Ya, harapannya juga kalau masyarakat kan ketika melihat kinerja kepolisian ini seharusnya bisa seperti itu dari awal, lengkap terlebih dahulu, penyidikan harus dilakukan secara komprehensif, alat-alat bukti semuanya lengkap dikumpulkan sebelum menetapkan siapa-siapa saja yang pantas dijadikan tersangka atau bertanggung jawab atas kecelakaan. Seperti ini gitu, karena lagi-lagi tidak bisa kita menutup mata Pak Yusuf bahwa ini menimbulkan buruk sangka seperti itu, suuzon di kalangan netizen. Kalau tidak melibatkan kepolisian, apakah atau personal kepolisian katakanlah seperti itu, apakah hasilnya akan seperti ini? Dan kita juga mendengar Pak Yusuf ada dugaan intervensi juga dari pihak kepolisian, lagi-lagi karena ini melibatkan personal atau purnawirawan kepolisian. Tapi sebelum saya menanyakan terlebih lanjut Pak Yusuf, mungkin kita akan putarkan terlebih dahulu video dari ibu korban Muhammad Hasya yang mengaku sempat ada bentuk intervensi tanda kutip dari beberapa personal atau oknum kepolisian. Kok saya kaget ya, tiba-tiba suami saya tuh nek wong Jawa ki keganggapan ki lho, gedebrak, kenapa ya? Saya bilang gitu, polisi nih, polisi, ada polisi. Saya bilang, loh siapa? Polisi nih, banyak banget, katanya gitu. Wah, saat
saat itu juga kami panik, apalagi saya Oke. perempuan yang anak saya sudah hilang satu, anak saya yang hilang ini adalah menjaga saya. Oke. Sekarang saya harus menjaga anak saya perempuan. Betapa takutnya saya semalam, tapi tetap kami harus menemui para polisi itu. Kami tidak tahu apa maksud kedatangan bapak-bapak yang mulia para polisi itu, Oke. karena posisinya juga sedang hujan. Kami inisiatif untuk menelpon tim kuasa hukum. Baik. Tim kuasa hukum bilang tolong cari bantuan. Kami memanggil Pak RT kami dengan tim keamanan. Alhamdulillah mereka datang cepat. Di situ mereka jadi penengah kami, dan kami pun ayahnya, maksudnya ya ayahnya, karena yang menghadapi itu adalah ayahnya. Ayahnya tidak memberikan masuk para bapak petinggi polisi itu ke dalam rumah kami, karena ayahnya bilang saya tidak bisa memasukkan bapak-bapak karena yang di dalam semuanya adalah perempuan. Nah, jadi kami hanya bisa menerima bapak-bapak di sini saja, yaitu di parkiran rumah itu. Mungkin di beberapa berita juga sudah tayang. Akhirnya suami saya menanyakan apa maksud kedatangan bapak-bapak di sini. Mungkin ya Pak, menurut kami Oke. mereka ada maksud lain dengan kedatangan mereka ke rumah kami. Tapi semalam itu mereka akhirnya menyerahkan surat penetapan Hasya sebagai tersangka per tanggal 6 Januari dan menyerahkan SP2HP. Pak Juno, Baik. kasus anak saya sudah SP3 di tanggal 16 atau 17 Januari. Saya lupa. Kenapa setelah kasus ini viral baru ada penetapan sebagai tersangka? Nah, Pak Yusuf, lagi-lagi kita bertanya-tanya SOP kepolisian ketika ya katakanlah misalnya maksudnya ini menanyakan atau meminta kesaksian seperti itu, keterangan dari keluarga korban, seperti itu nggak sih? Tentu apa yang dijelaskan yang kita lihat tadi itu dari Ibunda almarhum tentu ada persoalan penyampaian komunikasi ya itu penyampaian komunikasinya tentu apa itu isinya tentu ini perlu kami dalami lagi. Hanya kami di dalam proses koordinasi dengan penyidik di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya itu sudah kami lihat bagaimana kasus posisinya, bagaimana kronologi peristiwanya, proses lidik dan sidiknya itu bagaimana hingga bukti-bukti yang akan menjelaskan apakah ada unsur yang terpenuhi baik dari pihak almarhum Muhammad Hasya maupun pengendara mobil Pajero itu. Sementara ini ya penanganannya itu yang dilakukan oleh penyidik itu lagi-lagi tadi yang mungkin terlalu bersemangat memberikan kepastian hukum sehingga kurang mempertimbangkan aspek-aspek tujuan hukum lain apa manfaatnya ketika sudah meninggal terus kemudian dinyatakan tersangka, sehingga ada pertimbangan lain misalnya begini Fania, dari pihak pengendara mobil Pajero katakanlah itu di SP3 karena dari pihak pengendara mobil Pajero yang kebetulan itu purnawirawan Polri itu unsurnya tidak terpenuhi kalau itu yang bersangkutan menabrak atau tidak melakukan upaya-upaya lain membawa ke menyelamatkan atau mengobati dan sebagainya, sehingga di SP3 ketika itu tidak bisa diterima oleh pihak katakanlah keluarga, ini kita mengandai saja ada upaya hukum untuk memberikan kepastian katakanlah itu prapit. Nah, tapi kan ini tidak demikian. Nah, yang muncul ke permukaan itu kepastian hukum dari sisi pihak almarhum ditetapkan tersangka. Lagi-lagi kami menganggap bahwa ini kurang mempertimbangkan
aspek tujuan hukum lain, kemanfaatan dan rasa keadilan kepada pihak keluarga itu yang sesungguhnya yang menyebabkan sehingga dari pihak keluarga sikapnya, perasaannya itu ya terlukai dan tercederai, sehingga proses komunikasi yang tadi kita lihat itu tidak memberikan satu substansi yang terang apa sesungguhnya yang akan disampaikan. Dan harapan dari polisi yang datang ke rumahnya itu bertemu dengan orang tua itu apanya, itu yang akibatnya terjadi miss ini Fani. Tapi sekali lagi ini sudah kita dorong agar ini terang, terutama kepada pihak keluarga almarhum. Tim pencari fakta ini segera bekerja, Kompolnas akan mengawal, bila perlu kami akan juga bergabung bagian dari eksternal. Itu Fani yang penting. Siap. Kami tunggu, semoga benar-benar Kompolnas juga ikut mengawal ini, diundang sebagai bagian atau tim eksternal dari TPF tersebut, dan kita harapkan agar langsung menemukan titik terang begitu dalam penyidikan ini, seterang-terangnya, setransparan-transparan, dan tentunya memberikan keadilan bagi pihak yang benar-benar membutuhkan. Terima kasih sebelumnya Pak Yusuf Warsim atas waktunya dalam MNC News Now sore hari ini. Sehat selalu Pak Yusuf, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore, sampai jumpa. Pemirsa, MNC News Now masih akan segera kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami.